warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah evaluasi pembelajaran untuk pendidikan biologi STKIP Latansa Masiro. Setelah kita membahas mengenai berbagai macam evaluasi dan asesmen yang bisa kita gunakan, kemudian di mana hasil akhir dari asesmen yang kita berikan kepada siswa nantinya akan mendapatkan skor. Kemudian setelah kita mendapatkan skor, kita nanti akan olah skor tersebut dan sehingga mendapatkan nilai. Nanti nilai yang kita dapatkan, nah di akhirnya itu akan seperti apa? Jadi bagaimana cara kita mengolah nilai akhir dari kesemua nilai yang sudah didapatkan, baik dari penilaian kognitif, psikomotorik, afektif, dan juga nilai-nilai harian dari siswa. Kemudian memang kalau untuk yang sekarang itu tidak terlalu dipakai, bahkan ada sekolah juga yang memang tidak menggunakannya, yaitu ranking atau sistem peringkat. Namun tetap kita akan pelajari bagaimana cara untuk menyusun ranking yang baik itu seperti apa berdasarkan nilai akhir yang sudah diolah dan kita dapatkan. Dan juga profil prestasi belajar dari siswa. Nah, seperti apa, bagaimana cara mengolah nilai akhir, kemudian bagaimana cara membuat ranking, itu adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, baik, mari kita bahas sama-sama bagaimana penentuan suatu nilai akhir berdasarkan nilai-nilai yang sudah didapatkan oleh siswa. Nah, ini adalah teknik penentuan nilai akhir. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan nilai akhir. Nilai akhir atau nilai final itu bisa berupa angka atau berupa huruf. Nah, kalau untuk angka kan memang kita sudah terbiasa ya. Kalau untuk bentuk huruf, eh, mungkin dari Anda baru ada yang mengenal ketika masuk ke perkuliahan. Kalau misalnya untuk sekolah tertentu, mungkin beberapa juga ada yang sudah menerapkan nilai itu, grade-nya itu berdasarkan huruf. Nah, di mana nilai atau angka atau huruf tersebut nantinya melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mereka mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, maksudnya di sini, jadi peserta didik itu nanti akan mendapatkan nilai akhir yang melambangkan tingkat keberhasilan mereka dalam mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu, baik itu jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA, dan juga di perguruan tinggi. Kemudian harus ada waktu yang ditentukan, berapa lama dalam waktu untuk menempuh studi tersebut. Jadi membutuhkan waktu berapa lama untuk menempuh atau menyelesaikan studi tersebut. Kalau sekarang kan memang sudah ditentukan yaitu sistem penilaian akhirnya itu berdasarkan sistem semester atau per 6 bulan sekali. Jadi dalam setiap semester nanti akan dibuat nilai akhirnya. Di akhir semester nanti akan diolah nilai-nilai yang sudah didapatkan sehingga mendapatkan nilai akhir semesternya. Nah, itu kan waktunya sudah ditentukan. Kalau untuk perkuliahan itu sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuannya adalah tatap muka, kemudian 2 pertemuan adalah digunakan untuk ujian. Di SMA juga sama. Jadi harus ada jangka waktu yang telah ditentukannya. Nilai akhir itu apa manfaatnya atau apa fungsi dari nilai akhir untuk kita, untuk Anda, atau untuk siswa itu sendiri sebenarnya apa sih? Nah, nilai akhir itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi administrasi. Nah, ini memang sudah jelas, di mana berdasarkan nilai akhir, nanti siswa dapat ditempatkan secara administrasi. Misalnya, siswa A berdasarkan nilai akhir secara administrasi, dia dinyatakan lulus atau tidak. Kemudian, kalau mungkin di beberapa sekolah, mungkin masih ada yang menerapkan kelas unggulan dan kelas biasa, di mana kelas unggulan itu biasanya diisi oleh siswa yang memiliki nilai akhir yang cukup tinggi. Kalau untuk yang siswanya mendapatkan nilai akhir
berdasarkan rata-rata atau sedikit di atas rata-rata, maka akan masuk ke kelas biasa. Atau ada juga yang membuat kelas reguler atau kelas internasional. Jadi misalnya siswa A berdasarkan administrasi, berdasarkan nilai akhir, nanti eh, nilai akhir ini akan memiliki fungsi administrasi di mana siswa tersebut akan ditempatkan di kelas yang mana. Apakah dia masuk ke kelas reguler atau kelas internasional berdasarkan nilai akhir yang didapatkannya itu. Kemudian fungsi yang kedua dari nilai akhir yaitu adalah memberikan informasi. Informasi ini nantinya akan disampaikan dan pertama nilai akhir ini akan sebagai informasi untuk wali kelasnya, karena wali kelas adalah orang yang pertama kali mendapatkan informasi tentang nilai akhir ini. Bahkan wali kelas juga yang mengolah nilai akhirnya. Kemudian nanti wali kelas akan memberikan informasi yang didapatkannya ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu kepada orang tua untuk memberikan informasi mengenai bagaimana perkembangan peserta didik, bagaimana perkembangan anaknya di dalam kelas, baik itu dalam hal kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Kemudian juga nanti nilai ini atau nilai akhir akan memberikan informasi kepada penasihat akademik. Misalnya eh, dalam kaitannya dengan pendidikan atau dengan sekolah bisa penasehat akademik ini adalah guru bimbingan dan konseling. Nanti guru bimbingan dan konseling ini akan memberikan saran kepada siswa untuk jenjang pendidikan berikutnya kepada siswa tersebut. Biasanya ini ketika ketika di jenjang SMA, nanti oleh guru bimbingan dan konseling akan diarahkan siswa tersebut dan juga diberi saran kemana baiknya siswa ini akan melanjutkan studinya. Apakah ke jenjang diploma, yang kemudian atau ke misalnya ke perguruan tinggi, ataupun ke ikatan dinas dan yang lainnya. Nanti guru bimbingan dan konseling memberikan nasihat pendidikan, nasihat akademik berdasarkan nilai akhir yang didapatkan oleh siswa, atau juga kepada pihak-pihak terkait yang lainnya. Itu adalah fungsi yang lain dari nilai akhir, yaitu berfungsi sebagai informasi kepada pihak-pihak yang terkait, seperti orang tua, wali kelas, penasihat akademik, dan juga lain-lainnya yang memang berkaitan dengan bidang akademik. Kemudian fungsi yang lainnya dari nilai akhir adalah sebagai fungsi bimbingan. Nah, ini juga sama, jadi setelah memberikan informasi, nanti akan ditentukan bimbingan seperti apa yang akan diberikan. Jadi dengan fungsi bimbingan ini, pihak-pihak terkait akan memilih-milih bimbingan atau penyuluhan apa yang dapat diberikan kepada siswa. Nah, dan juga siswanya yang mana. Nanti dari misalnya kita kembali ke guru BK, nanti guru BK akan memberikan bimbingan atau penyuluhan akademik yang cocok dengan siswanya berdasarkan nilai akhir yang didapatkan. Misalnya ternyata berdasarkan nilai akhir yang didapatkan, siswa ini memiliki kekurangan dalam nilai pada ranah IPA. Sehingga nanti guru bimbingan dan konselingnya akan memberikan saran seperti apa. Apakah nanti merubah gaya belajar, kemudian bisa juga menyarankan untuk mengambil jurusan yang lain atau yang lainnya. Jadi nanti berdasarkan nilai akhir akan didapatkan informasi. Dari informasi yang didapatkan ini dapat berkaitan dengan fungsi bimbingan. Nantinya akan dipilih bimbingan atau penyuluhan seperti apa yang cocok untuk diberikan kepada siswa dan siswanya yang mana. Selanjutnya, fungsi dari nilai akhir juga sebagai fungsi instruksional, di mana nilai akhir nantinya akan memberikan umpan balik atau feedback yang mencerminkan seberapa besar peserta didik telah mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam program pengajaran atau dalam sistem instruksional. Jadi itu adalah beberapa fungsi dari nilai akhir, yaitu fungsi administrasi,
fungsi informasi, fungsi bimbingan, dan juga fungsi instruksional. Yang keempat ini, fungsi instruksional memberikan umpan balik atau feedback yang mencerminkan seberapa besar peserta didik telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, Anda kan sudah belajar bagaimana membuat tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan nilai akhir ini, nanti dilihat apakah nilai akhir yang didapatkan itu memang sudah memenuhi tujuan pembelajaran yang Anda buat di rencana pembelajaran, atau malah belum mencapainya. Itu untuk fungsi instruksional. Ketika kita ingin membuat atau menyusun nilai akhir, itu tidak bisa sembarangan saja atau berdasarkan insting atau berdasarkan feeling saja dalam menentukan nilai akhir. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Jadi, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai akhir, supaya nilai akhir yang didapatkan oleh siswa itu benar-benar sesuai dengan keadaannya, mencerminkan bagaimana perkembangan dari peserta didik tersebut. Faktor yang harus diperhatikan, yang pertama itu adalah faktor pencapaian atau prestasi. Jadi, bagaimana capaian siswa tersebut, bagaimana prestasi siswa tersebut selama pembelajaran berlangsung. Nah, pencapaiannya itu bagaimana? Jadi jangan sampai apa yang dicapai oleh siswa itu tidak dimasukkan ke dalam bagian-bagian untuk menentukan nilai akhir. Nah, ini juga harus diperhatikan. Pencapaiannya seperti apa? Misalnya pencapaian ulangan hariannya, kemudian pencapaian tugasnya, kemudian siswa ini memiliki prestasi apa saja di dalam prestasi akademik, misalnya mewakili sekolah dalam hal olimpiade antar sekolah, kemudian antar provinsi dan yang lainnya. Ini harus diperhatikan juga dalam penentuan nilai akhir. Jangan sampai ada prestasi atau pencapaian siswa itu yang terlewat. Yang kedua adalah faktor usaha. Memang kadang-kadang ada juga di mana siswa sudah berusaha dengan sekuat tenaga, namun nilai akhir yang didapatkannya itu tidak atau kurang sesuai dengan usahanya. Bukan berarti guru itu hanya berpatokan kepada nilai akhir yang didapatkan, namun guru juga harus bisa melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh siswa tersebut untuk mencapai nilai akhir yang ditargetkan. Jadi guru juga ya selain menilai secara objektif berdasarkan lembar kerja yang dikerjakan oleh siswa atau ulangan harian dan juga ulangan akhir, namun juga guru harus melihat harus memiliki penilaian subjektif terhadap siswanya. Karena apa? Nantinya guru juga harus melihat usaha yang dilakukan oleh siswa tersebut. Mungkin saja siswa tersebut tidak memiliki bakat dalam bidang hitung-hitungan, tetapi bakatnya dalam bidang seni. Namun guru tidak boleh tutup mata atau melihat tidak boleh tutup mata kepada usaha yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai target yang ditentukan pada pelajaran atau kompetensi hitung-hitungan. Nah, ini faktor usaha juga harus dipertimbangkan dalam penentuan nilai akhir. Selanjutnya, faktor aspek pribadi dan sosial. Jadi personal and social karakteristik. Aspek pribadi dan juga aspek sosial. Nah, kita kan kemarin sudah membahas tentang bagaimana penilaian ranah sikap. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan dalam penentuan nilai akhir. Bagaimana sikapnya? Walaupun nilainya kecil, tetapi dia memiliki aspek pribadi atau ranah sikap yang baik, itu juga kan menjadi menjadi tambahan penilaian. Kemudian jika siswanya memiliki nilai yang tinggi, tetapi memiliki sifat yang kurang baik atau afektifnya itu mendapatkan nilai yang tidak terlalu baik, nah itu juga menjadi faktor pertimbangan apakah nanti akan mendapatkan peringkat yang tinggi atau malah menurunkan peringkatnya. Nah, bagaimana
bagaimana peran sosialnya, jadi aspek sosial siswa tersebut, sosialisasi dengan teman-temannya yang lain, mampu bekerja sama atau tidak dengan siswa yang lain di dalam kelompok, dan juga harus dipertimbangkan. Kemudian faktor kebiasaan kerja. Jadi bagaimana kebiasaan kerja siswa tersebut? Apakah dia individualis, perfeksionis, atau asal-asalan? Nah, jadi harus menjadi pertimbangan juga. Faktor kebiasaan kerja harus menjadi pertimbangan dalam penentuan nilai akhir. Jadi dalam menentukan nilai akhir, guru tidak boleh asal-asalan berdasarkan insting atau feeling saja, melainkan harus ada beberapa faktor yang dipertimbangkan, yaitu faktor pencapaian atau prestasi, faktor usaha yang dilakukan oleh siswa, faktor aspek pribadi dan sosial, dan faktor kebiasaan kerja dari siswa tersebut. Ada beberapa cara dalam penentuan atau perhitungan nilai akhir. Yang akan disampaikan di sini merupakan salah satu contoh dalam penentuan nilai akhir. Mungkin nanti Anda bisa mendapatkan beberapa referensi yang lain mengenai penentuan nilai akhir atau bagaimana perhitungan nilai akhir. Oke, kita bahas yang contoh yang terdapat di sini. Nah, misalnya untuk contoh ini adalah penentuan nilai akhir berdasarkan nilai-nilai yang sudah didapatkan baik dari tugas, kemudian dari ulangan harian. Nah, di sini misalnya nilai akhir diperoleh dengan jalan memperhitungkan nilai hasil tes formatif. Nah, hasil tes formatif ini adalah nilai yang didapatkan berdasarkan ulangan harian. Dalam satu semester itu kan biasanya ada ulangan harian yang dilaksanakan oleh guru untuk melihat apakah pembelajaran yang dilakukan pada bab-bab tertentu itu sudah mencapai target yang ditentukan atau tidak. Kalau misalnya Anda sudah mengontrak mengenai rencana pembelajaran, Anda kan biasanya diminta untuk membuat sebuah rencana pembelajaran. Nah, di bagian akhir itu harus melakukan sebuah asesmen untuk melihat apakah tujuan pembelajaran yang Anda buat atau yang Anda targetkan di dalam rencana pembelajaran itu tercapai atau tidak. Itu biasanya menggunakan ulangan harian. Untuk jenisnya bisa pilihan ganda, bisa esai, atau yang lainnya. Kalau di sini misalnya dalam satu semester ini mengadakan beberapa kali ulangan harian. Jadi nilai rata-rata hasil ulangan harian. Nah, di sini ulangan hariannya dibuat rata-rata dulu, ditambahkan ulangan harian, kemudian dibagi total jumlah ulangan harian. Misalnya 10 kali melakukan ulangan harian. Jadi nilai-nilainya ditambahkan, kemudian dibagi 10. Terus nanti hasilnya akan ditambah dengan nilai 2 kali nilai ulangan akhir semester. Jadi setelah didapatkan rata-rata nilai ulangan harian, ditambah 2 kali nilai ulangan atau ujian akhir semester. Nilai ujian akhir semester ini memiliki bobot 2, jadi 2 kali nilai ujian akhir semester. Nah, setelah itu nanti akan dibagi 3. Angka 2 dan 3 ini adalah konstanta, jadi rumus perhitungannya. Oke, kita ulangi ya. Untuk memperoleh nilai akhir pada contoh yang ini adalah semua nilai ulangan harian dicari rata-ratanya dulu, kemudian nanti ditambahkan dengan 2 kali nilai ujian akhir semester. Baru setelah itu jumlahnya dibagi 3. Nah, barulah nanti didapatkan angka atau nilai akhirnya. Yang tadi bisa juga dengan menggunakan perhitungan seperti ini. Jadi nilai akhir ini diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tugas yang T. Oke, kita tunjuk dulu bagian T-nya. Nah, ini nilai tugas, kemudian nilai ulangan harian atau tes formatif, dan juga nilai ulangan umum atau
ujian akhir semester UAS. Kalau untuk di sekolah sekarang namanya jadi apa ya? Penilaian akhir semester atau PAS. Nah, atau tes sumatif disebutnya. Kemudian yang masing-masing dari setiap nilai tersebut memiliki bobot yang berbeda. Kalau untuk tugas itu memiliki bobot 2. Kemudian tes formatif. Nah, kalau misalnya ada banyak, berarti di rata-ratakan dulu. Dirata-ratakan, baru nanti dikali 3. Jadi ulangan harian itu memiliki bobot 3. Kemudian baru nanti ditambahkan dengan ulangan umum atau penilaian akhir semester. Nah, penilaian akhir semester ini memiliki bobot 5. Jadi rumusnya adalah, atau persamaannya, untuk nilai akhir, 2 kali nilai tugas, 2 kali rata-rata nilai tugas, ditambah 3 kali rata-rata nilai ulangan harian, kemudian ditambah 5 kali nilai akhir semester pada pas tadi, penilaian akhir semester. Kemudian setelah semuanya dijumlahkan, baru nanti dibagi 10. Nah, nanti akan didapatkan nilai akhirnya seperti apa. Itu contohnya. Kalau untuk di perkuliahan kan ada penilaian tersendiri, itu ada bobot-bobotnya. Untuk kehadiran itu kan ada yang 10%, kemudian tugasnya ada berapa 25%, kemudian UAS-nya 25%, dan berapa UAS-nya 35%. Atau perhitungannya berapa ya? Yang penting totalnya harus 100%. Memiliki bobot masing-masing untuk tugas, kehadiran, UAS, dan UTS. Baru nanti didapatkan nilai akhir. Dan nilai akhir itu nanti akan dibuat grade-nya menjadi A, B, C, atau D. Itu untuk di perkuliahan. Kalau misalnya untuk di SMA atau hanya menggunakan angka saja, bisa menggunakan format rumus yang tadi yang pertama, atau bisa menggunakan persamaan yang ini. Untuk perhitungan nilai akhir juga bisa menggunakan persamaan yang ini. Yang ini persamaannya cukup mudah jika tidak ada tugas ya. Jadi nilai ulangan harian dicari rata-ratanya. Nah, ini untuk sigma H per N. Sigma ini adalah jumlah dari ulangan harian, kemudian dibagi yang H ini adalah nilai ulangan hariannya, kemudian sigma melambangkan jumlah total nilai ulangan harian, kemudian dibagi N. N ini adalah total ulangan harian yang telah dilaksanakan. Jadi kalau misalnya ada 5, berarti kelima nilai ulangan hariannya ditambahkan, kemudian dibagi 5, dibagi total ulangan harian yang pernah dilaksanakan. Atau secara sederhananya dicari rata-rata nilai ulangan harian. Kemudian ditambah 2 kali nilai evaluasi akhir atau 2 kali nilai penilaian akhir semester. Nah, jadi cukup mudah kan? Di sini penilaian akhir semesternya memiliki bobot 2. Kalau untuk ulangan harian memiliki bobot 1. Jadi nilai ulangan harian ini, maaf, untuk nilai akhir ini didapatkan dengan cara rata-rata nilai ulangan harian ditambah 2 kali nilai akhir semester, yang hasil ulangan akhir semester itu, kemudian dibagi 3, baru nanti didapatkan nilai akhirnya. Nah, untuk perhitungan ini cukup simpel kan? Namun di sini tidak mencakup nilai tugas. Nanti Anda tinggal memilih saja mau menggunakan contoh yang mana, atau bisa mencari referensi yang lain yang memang lebih akurat. Setelah kita mendapatkan nilai akhir dari semua siswa yang ada, kemudian selanjutnya kita bisa membuat peringkat berdasarkan nilai siswa tersebut. Nah, peringkat atau disebut juga sebagai ranking. Mungkin untuk sekolah-sekolah sekarang hal seperti ranking ini tidak terlalu banyak diterapkan, namun masih ada juga beberapa sekolah yang masih ingin mempertahankan untuk ranking ini. Jadi melihat bagaimana pencapaian siswa dan juga bagaimana posisi siswa di antara kelompok yang ada. Nah, ranking itu merupakan sebuah informasi yang disusun oleh guru maupun wali kelas mengenai letak
urutan kedudukan seseorang peserta didik dari perbandingannya dengan informasi atau nilai akhir peserta didik lainnya. Jadi nanti nilai peserta didik itu akan dibandingkan dengan peserta didik yang lainnya untuk menentukan di mana posisinya di tengah-tengah kelompok peserta didik itu berada. Jadi misalnya di dalam suatu kelas, siswa itu dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, nantinya akan mendapatkan posisi di mana. Apakah dia mendapatkan posisi di atas, ranking atas, atau ranking 1, 2, 3, atau juga berada di tengah, atau berada di ranking akhir. Itu adalah untuk ranking. Nah, ranking ini juga memang memiliki fungsi sebagai informasi kepada beberapa pihak, terutama kepada orang tua. Namun bagi orang tua, sebaiknya ranking ini juga tidak digunakan sebagai perbandingan untuk menjudge anaknya bahwa dia tidak lebih baik dibandingkan dengan siswa yang lain. Yang perlu dilihat adalah, atau yang perlu diinformasikan oleh guru kepada orang tua bahwa apakah siswa ini sudah mencapai target yang ditetapkan atau belum. Apakah siswa ini memiliki nilai akhir yang di atas nilai rata-rata atau berada di nilai rata-rata atau di bawahnya. Ataukah memang ketika siswanya mendapatkan nilai rata-rata, nah nanti diperlihatkan juga nilai rata-ratanya seperti apa. Ternyata walaupun misalnya berada di nilai rata-rata, ternyata nilai siswanya adalah 85 dan itu cukup tinggi. Kenapa 85 termasuk ke dalam nilai rata-rata kelas? Karena memang semua siswa di kelas itu merupakan siswa yang sangat baik dan akhirnya mendapatkan nilai yang cukup tinggi juga. Nah, itu yang perlu diinformasikan oleh guru kepada orang tua, supaya orang tuanya tidak terlalu menghakimi atau menjudge anaknya tidak belajar cukup baik atau membandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Yang tadi adalah pengertian dari ranking. Nah, untuk ranking itu sendiri ada beberapa jenis. Ada ranking yang dibuat berdasarkan perhitungan yang sederhana atau disebutnya simple rank. Ada juga ranking persenan atau persentase atau percentile rank. Jadi berapa siswa itu berada di posisi berapa persen. Jadi mengalahkan berapa persen dari siswa yang lainnya. Kemudian ada juga ranking yang berdasarkan mean atau standar deviasi. Nah, ini menggunakan perhitungan statistik. Jadi nanti dilihat dulu rata-rata nilai akhirnya berapa, kemudian standar deviasinya berapa, sehingga nanti dapat menentukan bahwa siswa ini berada pada posisi ranking berapa, di atas, di tengah, atau di bawah. Selain itu ada juga ranking berdasarkan nilai standar atau Z-score. Nah, ini nanti dilihat dulu Z-score-nya berapa, dihitung, baru nanti dapat menentukan ranking dari siswanya. Terus selain itu ada juga ranking berdasarkan nilai standar atau T-score-nya. Nah, nanti kita akan membahas hanya beberapa saja, yaitu simple rank, percentile rank, dan juga ranking berdasarkan mean dan standar deviasi. Baik, kita mulai dari penghitungan ranking yang pertama, yaitu menggunakan prosedur simple rank. Prosedur penyusunan ranking ini untuk simple rank ini merupakan prosedur penyusunan ranking yang paling banyak digunakan di sekolah-sekolah. Nah, fungsinya adalah untuk menunjukkan posisi atau kedudukan seseorang peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Nah, yang dimaksud di tengah kelompoknya ini bisa berdasarkan teman-teman sekelasnya. Jadi, siswa ini nanti memiliki urutan atau ranking keberapa dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Apakah ranking 2, ranking 10, atau ranking 1 dari bawah. Nah, itu nanti dilihat berdasarkan perhitungannya. Nah, ini biasanya dinyatakan dengan nomor atau angka-angka biasa. Untuk ranking sederhana ini didapatkan dengan cara
menghitung nilai akhir saja. Jadi untuk ranking sederhana ini nanti hanya berdasarkan nilai akhir yang sudah didapatkan. Nah, sudah pastikan prosedur utamanya adalah mendapatkan atau menghitung dulu nilai akhir siswa, kemudian setelah didapatkan, baru nanti diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian nanti didapatkan rankingnya berapa. Rankingnya itu dinyatakan dengan nomor atau angka-angka biasa. Terus dituliskan rankingnya, misalnya ada dari Aat, kemudian Abdi, terus Ahmad, Anwar, siapa lagi yang namanya dari A, dan seterusnya sampai ke yang namanya nanti paling Z, yang terakhir Z, misalnya Zaidan, Zihair, terus siapalah Zinedine Zidane contohnya. Nanti diurutkan nilainya. Kemudian baru nanti dituliskan rankingnya ranking berapa. Contohnya seperti ini. Dalam satu kelas ada 45 orang siswa. Terus siswa tersebut mendapatkan nilai pertama. Nah, ternyata yang mendapatkan nilai pertama nilai tertinggi adalah Eca. Nah, nanti di rankingnya atau di pelaporannya dituliskan ranking Eca itu adalah 1/45. Yang berarti bahwa Eca memiliki posisi pertama dibandingkan 45 orang yang lainnya. Kalau misalnya Eca ini ranking ketiga, nanti ditulisnya 3/45. Artinya Eca menduduki peringkat ketiga dari 45 siswa yang lain. Nah, itu contohnya. Kemudian, bagaimana jika ditemukan nilai yang sama? Nah, untuk penyusunan nilai sederhana ini kan, ditulis dulu atau dihitung dulu nilai akhir yang didapatkan. Ternyata, contohnya ada yang mendapatkan 3 orang nilai yang sama. Nah, kalau si Eca ini kan dia ranking pertama. Total nilai akhirnya adalah 95. Nah, misalnya yang teman-teman di bawahnya itu ada yang memiliki nilai yang sama. Contohnya adalah si ini nih, Rani, Rini, dan Roni. Wah, ternyata namanya cukup mirip juga. Dan nilai akhirnya juga tidak terlalu jauh. Yaitu, atau sama malah, adalah 86. Nah, kalau untuk nilai 86 ini seharusnya Rana, Rini, dan Roni ini memiliki peringkat atau ranking ke-5, ke-6, dan ke-7. Nah, bagaimana menentukan urutan siapa yang mendapat ranking 5, siapa mendapat ranking 6, siapa yang mendapat ranking 7? Apakah dilihat berdasarkan abjadnya yang berbeda? Karena jika berdasarkan nilai akhir, semuanya mendapatkan nilai yang sama, yaitu 86, baik Rana, Rini, maupun Roni. Nah, jika terjadi kasus seperti ini, maka prosedur yang dilakukan adalah rankingnya itu, nah ini kan Rana, Rini, dan Roni ada 3 orang. Seharusnya itu menempati urutan 5, ke-6, dan ke-7. Maka si ranking ini dijumlahkan. Dijumlahkan, kemudian dicari rata-ratanya. Jadi ini kan ada 3, 5, 6, dan 7. Dijumlahkan semuanya, lalu dibagi 3. Nah, kalau misalnya ada 4 yang sama bagaimana? Ya tinggal dijumlahkan juga. Misalnya Rana, Rini, Roni, dan Rama. Nah, ada 4 orang. Maka seharusnya kan menempati urutan atau ranking ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Ya, tinggal ditambahkan saja. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi 4. Nah, kembali lagi ke contoh yang ini. Ini ada 3, Rana, Rini, dan Roni. Ranking yang seharusnya adalah 5, 6, dan 7. Maka 5 tambah 6 tambah 7, kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Nah, artinya apa? Semuanya, baik Rana, Rini, maupun Roni, itu mendapat peringkat 6. Jadi, Rani ranking 6, Rini ranking 6, dan Roni juga ranking 6. Kemudian, sehingga nilai atau ranking 5-nya itu bagaimana? Ya kosong saja. Karena semuanya mendapatkan ranking 6. Setelah 6 kan ranking 7 ya. Nah, siapa yang menempati ranking 7? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Nah, ini kan karena ranking 7 ini harusnya ditempati oleh ketiga ini. Tapi karena nilainya sama, maka yang diambil adalah hasil dari atau nilai tengah ini.
Jadi 5 tambah 6 tambah 7, kemudian dibagi 3 dapat ranking 6. Nah, jadi Rana, Rini, dan Roni mendapat semuanya adalah ranking 6 sama semua. Karena nilainya atau nilai akhirnya itu adalah sama. Nah, kemudian ranking 5-nya bagaimana? Ya kosong. Ranking 7-nya kosong. Dilanjutkannya setelah ranking 7 ini. Langsung menuju ke ranking 8. Misalnya setelah Roni ini ada Susanti misalnya yang mendapatkan nilai 85,5. Nah, ini kan di bawah 86. Maka rankingnya di bawah mereka. Nah, ini Susanti itu tidak menjadi ranking 7, tetapi menjadi ranking 8. Karena yang ketiga ranking ini seharusnya diisi oleh 3 orang ini. Tapi karena sama, dicari nilai tengahnya atau nilai yang samanya, ranking yang samanya. Itu 5 tambah 6 tambah 7, kemudian dibagi 3. Selanjutnya yaitu mendapat ranking 6 atau keluar angka 6, maka ketiga-tiganya adalah ranking 6, kemudian rankingnya dilanjutkan dengan meloncati ranking yang sudah digunakan ini. Jadi langsung ke 8. Kalau 4 orang tadi bagaimana? Misalnya 6, 7, 5, 6, 7, dan 8. Maka tinggal dibagi saja. Kemudian didapat hasil berapa, yang keluar berapa, nanti siswa yang mendapatkan nilai di bawahnya, yang seharusnya ya tinggal dihitung saja nanti mendapatkan ranking 9, 10, dan seterusnya. Nah, itu untuk penentuan ranking, terutama penentuan ranking jika beberapa siswa mendapat nilai akhir yang sama. Metode yang kedua adalah penentuan ranking persenan atau percentile rank. Percentile rank ini adalah angka persentase yang menunjukkan urutan dari kedudukan seorang peserta didik terhadap peserta didik yang berada di bawahnya, di tengah-tengah kelompoknya. Contohnya seperti ini. Jika seseorang siswa memiliki percentile rank sebesar 75, artinya kecakapan siswa tersebut sama atau melebihi 75% dari kecakapan yang dimiliki oleh seluruh kelompoknya. Jadi kalau misalnya siswanya memiliki nilai rank atau percentile rank itu adalah 80%, maka siswanya memiliki kecakapan melebihi 80% siswa yang lain di dalam kelas tersebut. Langkah-langkah untuk menentukan simple rank ini cukup mudah. Yang pertama, dibuat dulu simple rank-nya. Nah, untuk simple rank-nya kan sudah dibahas di slide sebelumnya, yaitu tinggal menghitung nilai akhir, kemudian nilai akhirnya diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Setelah itu, mencari tahu atau menghitung banyaknya peserta didik dalam kelompok yang ada di bawahnya, yaitu N dikurangi simple rank. N ini adalah jumlah siswa. Jumlah siswanya misalnya ada 40. Nah, 40 kemudian simple rank-nya adalah ternyata dia ranking ketiga. Jadi tinggal 40 dikurangi 3. Nah, kemudian nanti setelah didapatkan, dibagi dengan jumlah siswa di kelasnya yaitu 40 dan dikali 100. Nah, contohnya kita tadi ambil berapa? Ranking ketiga. Nah, kalau ranking ketiga dari 40 siswa nanti mendapatkan percentile rank-nya berapa. Jadi pertama nilai akhir, kemudian setelah nilai akhir nanti diurutkan, barulah dapat simple rank-nya. Nah, jumlah siswanya tadi kan 40. Kemudian, nah ini yang N, jumlah siswa. 40 dikurangi simple rank-nya. Simple rank-nya itu berapa? Simple rank-nya adalah tadi 3. Nah, 40 kurangi 3 dapat 37. Kemudian dibagi dengan jumlah siswa yang ada. Tadi berapa? 40. Setelah itu dikali 100. Didapatkan hasilnya adalah 92,5. Nah, sehingga siswa tersebut secara percentile rank menempati urutan mendapatkan 95,5%. Artinya, siswa tersebut memiliki kecakapan sama atau melebihi 92,5%
siswa yang lain di dalam kelas tersebut. Nah, itu untuk penentuan percentile rank atau ranking persenan. Selanjutnya, selain ada penentuan ranking dengan cara sederhana atau simple rank, dan juga ada percentile rank, kita juga bisa menentukan ranking dengan menggunakan rata-rata nilai dan juga standar deviasi. Nah, untuk ranking berdasarkan standar deviasi dan min ini merupakan penyusunan urutan kedudukan siswa yang dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran statistik rata-rata hitung. Nah, jadi nanti dilihat dulu atau dihitung dulu rata-rata nilai akhirnya dari seluruh siswa, kemudian setelah itu nanti dicari standar deviasinya, baru nanti didapatkan untuk penentuan rankingnya. Nah, kalau untuk ranking berdasarkan min dan standar deviasi memang jarang digunakan di beberapa sekolah, karena ini membutuhkan perhitungan lanjutan, yaitu mencari nilai rata dan juga mencari standar deviasinya. Tidak seperti simple rank yang cukup mudah, tinggal dihitung nilai akhirnya berapa, kemudian diurutkan, sudah selesai. Atau perhitungan lanjutan pun juga bisa menggunakan percentile rank yang tidak terlalu rumit. Nah, tapi untuk pembelajaran, nanti kita tetap harus belajar atau mengetahui bagaimana cara penyusunan ranking berdasarkan min dan standar deviasi. Untuk jenis ranking yang disusun dengan menggunakan ukuran min dan standar deviasi, yaitu pertama bisa digunakan untuk penyusunan urutan berdasarkan atas 3 ranking. Jadi ada ranking atas, ranking tengah, dan ranking bawah. Bisa juga berdasarkan 5 ranking, kemudian bisa juga berdasarkan 11 ranking. Ini menggunakan perhitungan lanjutan, yaitu melihat atau menghitung min dan juga menghitung standar deviasi. Oke, kita lihat contohnya. Penyusunan urutan kedudukan atas 3 ranking. Jadi nanti kelompok yang ada di kelas tersebut, misalnya ada 40 siswa, nah nanti 40 siswa tersebut akan dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Jadi ada ranking atas, ranking tengah, dan ranking bawah. Biasanya untuk ranking atas, tengah, dan bawah ini bisa bisa berguna juga untuk melakukan uji butir soal, karena nanti uji butir soal itu untuk mempermudah penghitungannya bisa menggunakan sampel dari siswa kelas atas atau kelompok atas, kemudian siswa kelompok bawah. Nah, untuk ranking atas ini biasanya adalah kelompok siswa dengan kemampuan tinggi sebesar 15,87% dari jumlah siswa di dalam kelas tersebut. Jadi kalau misalnya 40 jumlah siswanya, 15,87% ini berapa siswa? Kemudian ranking bawah, ya, ini persentasenya sama, 15,87% yang memiliki kemampuan rendah. Kemudian sisanya adalah 68,26%. Ini adalah siswa tengah, siswa menengah. Di ranking atas itu merupakan siswa dengan kemampuan tinggi, jumlahnya itu adalah 15,87% dari jumlah total siswa di dalam kelas. Untuk ranking bawah, presentasinya sama, jadi ada 15,87% dari jumlah siswa di kelas tersebut. Kemudian yang ranking tengah adalah sisanya 68,26%. Kemudian patokan untuk menentukan ranking atas, ranking tengah, dan ranking bawah adalah jadi nilainya ditambah min. Jadi nanti min itu atau rata-rata kelasnya ditambah dengan satu kali standar deviasi, didapatkan angka berapa. Jadi yang sama atau yang lebih dari nilai ini nanti akan ditempatkan pada ranking atas. Kemudian untuk ranking bawah adalah min dikurangi satu kali standar deviasi. Jadi siswa yang memiliki nilai yang sama dengan perhitungan ini dan di bawahnya itu nanti akan termasuk ke dalam ranking bawah. Sisanya, nah yang tidak termasuk nilai kedua perhitungan ini nanti akan masuk pada nilai yang tengah, termasuk ke dalam ranking tengah.
Nah, ini tidak terlalu sulit ya, jadi mencari min, mencari standar deviasi, kemudian dihitung, min tambah 1 kali standar deviasi, hasilnya berapa. Jadi siswa yang memiliki nilai sama dengan perhitungan dan di atasnya, itu nanti akan dikelompokkan menjadi ranking atas. Kemudian kalau siswa yang memiliki nilai sama dengan min kurangi 1 kali standar deviasi akan ditempatkan atau dikelompokkan pada ranking bawah. Nah, sisanya yang tidak termasuk kedua ini akan masuk ke atau dikelompokkan ke ranking tengah. Berikutnya yaitu ada penyusunan urutan berdasarkan atas 5 ranking. Nah, perhitungannya yang sama, dicari min dulu, kemudian dicari standar deviasi. Nah, untuk pengelompokannya, testinya nanti atau si kelompok siswa tersebut akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang berbeda. Dia ada ranking 1, 2, 3, 4, dan 5. Ranking 1 itu adalah kelompok yang amat baik, ranking 2 adalah kelompok yang baik, ranking 3 adalah kelompok yang cukup atau yang tengah, ranking 4 adalah kelompok kurang, dan ranking 5 adalah kelompok kurang sekali. Ini untuk contoh penamaannya. Jadi dari 40 siswa itu contohnya ya kita ambil 40 nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Di kelompok amat baik, kelompok cukup, kelompok kurang, dan kelompok kurang sekali. Nah, pengelompokannya itu berdasarkan perhitungan yang tadi. Patokannya menggunakan sebagai berikut. Nah, jadi tetap dihitung atau dicari minnya dulu, kemudian dicari standar deviasinya, baru nanti dihitung. Nah, oke. Untuk yang kelas atau untuk yang akan masuk ke kelompok amat baik itu harus memiliki nilai minimalnya sama dengan rata kelas ditambah 1,5 dikali nilai standar deviasi. Jadi rata-rata nilai kelas ditambah 1,5 kali standar deviasi nanti didapatkan nilai berapa. Jika sama atau melebihi, maka siswa tersebut dikelompokkan ke kelompok amat baik. Kemudian untuk kelompok baiknya, nah itu jika siswanya memiliki nilai sama dengan rata-rata ditambah 0,5 dikali standar deviasi. Jadi jika rata-rata nilai kelas itu ditambah 0,5 kali standar deviasi, didapatkan angka berapa, dan nilai siswanya sama dengan ini atau di atasnya, namun kurang dari kelompok amat baik, maka dia masuk ke dalam kelompok baik. Kalau kelompok yang cukup, ya berarti sama dengan minnya. Kemudian untuk yang kelompok kurang, yaitu ketika rata-rata kelas dikurangi 0,5 kali standar deviasi. Jika nilainya itu sama dengan perhitungan ini, maka siswa tersebut masuk ke dalam kelompok kurang. Nah, kalau untuk yang kurang sekali, yaitu jika nilai siswa sama dengan rata-rata kelas dikurangi 1,5 kali standar deviasi, didapatkan nilai berapa. Nah, jika siswanya memiliki nilai yang sama dengan perhitungan yang ini, atau di bawahnya, maka siswa tersebut masuk ke dalam kelompok kurang sekali. Kemudian selain ada berdasarkan 5 ranking, ada juga berdasarkan 11 ranking. Perhitungannya sama saja. Yang membedakan adalah berapa bobot dari standar deviasinya. Kalau yang menggunakan 5 ranking ini, kelompok yang atas atau yang amat baik, bobot dari standar deviasinya adalah 1,5. Yang standar atau pengelompokan 11 kelompok, 11 ranking, contohnya seperti ini. Jadi yang ranking 1 itu atau kelompok yang pertama jika memiliki nilainya jadi rata-rata kelas ditambah 2,25 standar deviasi didapatkan nilai berapa. Jika nilainya sama atau melebihi, maka dimasukkan ke dalam kelompok yang kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu jika nilainya sama dengan atau melebihi min tambah 1,75 standar deviasi.
Kemudian kelompok 3, standar deviasinya bobotnya adalah 1,25. Kelompok 4, standar deviasinya 0,75. Kelompok 5, standar deviasinya 0,25. Nah, terus menurun. Untuk yang kelompok 6, nah ini kan di tengah-tengah. Untuk kelompok 7 yaitu ketika ketika nilainya sama dengan min dikurangi 0,25 kali standar deviasi. Nanti didapatkan nilainya berapa. Nah, jika sama dengan atau kurang dari, masuk ke kelompok ini. Nah, ini untuk perhitungannya, dan seterusnya. Sampai ke kelompok 11. Nah, ini kan sama saja dengan perhitungan pada kelompok 3 atas atau 5 atas. Atau atas 5 ranking atau atas 3 ranking. Yang membedakan adalah bobot dari standar deviasinya. Nah, itu untuk penentuan ranking. Nanti silakan Anda berlatih dengan menggunakan data yang Anda miliki atau data yang sudah ada.